sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, supaya belajarnya tambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1. Yuk simak video berikut ini. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang globalisasi. Sebelum kita mengetahui pengertian dari globalisasi, apakah anak-anak pernah ke tempat ini? Nah, ada yang tahu ini tempat apa? McD. Ya, oke. Ini adalah McD. Nah, McD merupakan contoh salah satu dari globalisasi. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa pengertian dari globalisasi? Ada yang tahu? Oke. Jadi, globalisasi adalah proses mendunia. Nah, maksud dari proses mendunia adalah semua negara yang ada di dunia ini bisa terhubung antara satu dengan yang lain. Jadi, pada era globalisasi, semua yang ada di dunia ini bisa kita rasakan. Misalkan kita ada di Indonesia. Nah, kita bisa mengetahui produk-produk luar negeri, lalu budaya-budaya asing. Nah, itu merupakan proses globalisasi. Nah, ada istilah lain dari globalisasi, yaitu dunia tanpa batas. Nah, apa itu dunia tanpa batas? Ada yang tahu? Maksud dari dunia tanpa batas adalah dari satu negara dengan negara lain tidak ada batasan dalam proses globalisasi. Nah, setelah mengetahui pengertian dari globalisasi, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang macam-macam dan contoh globalisasi. Coba anak-anak pikirkan, apa saja ya macam-macam globalisasi? Ada yang tahu? Nah, betul. Macam-macam globalisasi ada banyak sekali. Ada globalisasi di bidang ekonomi, ada globalisasi di bidang pendidikan, ada globalisasi di bidang hukum, ada globalisasi di bidang kebudayaan, dan banyak sekali. Sekarang, Bu Guru akan menjelaskan globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi adalah globalisasi yang di dalamnya ada sebuah tuntutan dunia yang berupa perdagangan internasional, baik kita bisa mengekspor barang dan mengimpor barang. Anak-anak pernah mencobanya? Pasti pernah ya. Anak-anak bisa menjual produk dalam negeri ke luar negeri, dan anak-anak juga bisa membeli produk luar negeri untuk dimanfaatkan anak-anak. Dan ada juga contohnya globalisasi di bidang ekonomi. Apa saja ya contohnya? Coba anak-anak pikirkan, apa ya contohnya globalisasi di bidang ekonomi? Sudah tahu? Nah, globalisasi di bidang ekonomi contohnya ada supermarket di antara kita, banyak supermarket di sekitar kita. Contohnya Indomaret, Alfamaret, dan banyak sekali di dalamnya. Ada juga yang kedua, yakni terjadinya impor dan ekspor barang di lingkungan masyarakat kita. Yang ketiga, yakni masuknya produk ke dalam negeri secara mudah dan sangat mudah. Baik kita mengekspor dan mengimpor, sangat mudah sekali kita mendapatkan barang. Yang terakhir, yakni contohnya terbentuknya pasar bursa internasional. Jadi kita dapat mengakses dari luar negeri apa saja kebutuhan kita, dapat dengan mudah kita terima. Setelah kita mengetahui
macam-macam globalisasi dan contohnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai dampak globalisasi. Dampak globalisasi dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Ayo anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Setelah mengamati gambar tersebut, kita dapat menemukan contoh globalisasi dari dampak positif apa negatif. Ya, positif. Dari gambar tersebut, kita dapat menemukan contoh globalisasi dampak positif dalam bidang ekonomi. Contohnya, ketika kita berbelanja ke supermarket, kita akan menemukan berbagai produk luar negeri, seperti spaghetti dari Spanyol, sushi dari Jepang, sushi dari Australia, peralatan dapur dari Cina, dan lainnya. Kemudian, apakah produk Indonesia juga ada di luar negeri? Ya, tentu saja ada. Sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia dan kain batik produksi Indonesia dalam mancanegara. Hal tersebut merupakan salah satu contoh dari dampak positif globalisasi. Selanjutnya, yaitu dampak negatif globalisasi. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar tersebut, ada yang tahu itu termasuk contoh dampak negatif globalisasi di bidang apa? Nah, pinter. Itu adalah contoh dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi. Maksudnya berbagai macam produk luar negeri secara mudah akan berdampak pada pertumbuhan industri lokal. Misalnya, mie samyang. Ada yang tahu mie samyang produk dari negara mana? Betul, mie samyang adalah produk dari Korea Selatan. Mie ini sangat laris di pasaran karena rasanya yang sangat pedas, sehingga banyak orang yang ingin mencoba. Produk impor dapat membuat produk lokal kalah bersaing, sehingga jika tidak direncanakan dengan baik, dapat memperburuk pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Nah, itu tadi penjelasan materi dari globalisasi. Ada pengertian, macam-macam dan contoh globalisasi, ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, dari penjelasan materi tadi dapat disimpulkan globalisasi adalah proses mendunia. Jadi, seluruh bangsa dan negara saling terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, dengan adanya globalisasi ini, kita juga bisa diuntungkan dan juga bisa dirugikan. Nah, kita sebagai siswa, kita harus belajar dengan giat supaya kita dapat bersaing di era globalisasi. Nah, guru akan membagikan kelompok masing-masing 5 orang. Nah, tugasnya adalah diskusikan dengan kelompok kalian contoh dampak globalisasi di lingkungan sekitar kalian. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak tetap semangat ya belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.